Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat kepada Ibu Irma SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan juga teman-teman sekalian. Nah, di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai pangan fungsional dan kontribusi terhadap masalah gizi, yaitu kacang kedelai. Next. Nah, adapun anggota kelompok saya yaitu ada Makfira, Yusriani, saya sendiri, Arlin Melani, Alia Astuti Alwi, dan Mutia. Nah, adapun pengertian kacang kedelai yaitu merupakan salah satu kacang polong yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanaman dengan berbagai kondisi iklim. Tanaman asli Asia Timur ini dapat tumbuh pada suhu optimal untuk pertumbuhan kacang kedelai antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, tanaman kedelai sendiri dapat tumbuh lebat dan tegak dengan tinggi antara 60 sampai 140 cm, tergantung waktu tanam dan karakteristik varietas kedelai. Organ reproduksi kacang kedelai yaitu bungu yang muncul di batang utama. Setiap simpul berkelompok berwarna putih, pink, ataupun ungu. Pada umumnya, produksi kacang kedelai maksimal dan dapat dipanen setelah matang secara fisik, setelah daun berwarna kuning dan jatuh, dan 95% biji-bijinya berwarna krim atau kuning dan keras. Nah, untuk nilai gizi kacang kedelai akan dipaparkan oleh Saudari Makfira. Kepada Saudari Makfira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai gizi dari kacang kedelai. Nah, kacang kedelai memiliki kandungan gizi yang tinggi, terutama pada energi protein dan kalium. Nah, kandungan energi dalam kacang kedelai mencapai 286 kilokalori per sajian, yaitu menjadikannya sumber kalori yang signifikan untuk menunjang aktivitas tubuh. Nah, protein adalah kandungan yang paling menonjol di dalam kacang kedelai ini, yaitu sebesar 30,2 gram, yang sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan menjaga kesehatan otot. Nah, ini menjadikan kacang kedelai sebagai sumber protein nabati berkualitas tinggi yang sering dimanfaatkan oleh vegetarian dan vegan sebagai pengganti protein hewani. Nah, selain itu, kacang kedelai juga kaya akan kalium dengan kadar sebesar 870,9 mg yang sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, membantu fungsi saraf, dan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Next. Selanjutnya di sini ada nilai gizi dari tempe per 100 gram. Nah, tempe sendiri memiliki kandungan protein yang tinggi, terutama pada protein, yaitu sebagai salah satu yang paling menonjol, yaitu mencapai 20,8 gram per sajian. Nah, kandungan protein ini menjadikan tempe sumber protein nabati yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, sehingga sering dijadikan sebagai alternatif protein bagi vegetarian. Nah, selain protein, di sini juga tempe kaya akan fosfor dengan kandungan yaitu sebesar 326 mg yang bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi serta berperan dalam fungsi sel dan produksi energi. Nah, energi yang dihasilkan dari tempe sendiri yaitu sebesar 201 kilokalori, di mana cukup untuk menunjang aktivitas harian. Nah, tempe juga mengandung kadar kalium yang tinggi yaitu sebesar 234 mg yang berguna dalam menjaga keseimbangan cairan, kesehatan jantung, dan fungsi otot. Next. Selanjutnya yaitu ada nilai gizi pada tahu. Nah, tahu sendiri memiliki kandungan gizi yang tertinggi berupa protein dengan jumlah hingga 10,9 gram per 100 gram. Nah, protein ini menyediakan asam amino esensial yang penting untuk tubuh sehingga menjadi alternatif yang baik bagi vegetarian dan vegan yang sebagai pengganti daging. Nah, selain itu, di sini juga dilihat bahwa tahu juga mengandung kalsium sebesar 223 mg dan fosfor sebesar 183 mg yang membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, selain itu, kandungan zat besi dalam tahu yaitu sebanyak 3,4 mg, di mana berperan dalam pembentukan sel darah merah yang membuatnya menjadi pilihan makanan
Next. Baik, yang terakhir yaitu ada nilai gizi pada susu kedelai. Nah, susu kedelai memiliki beberapa kandungan gizi utama, terutama yaitu kalium, protein, dan natrium. Nah, kalium sendiri dalam susu kedelai mencapai 287,9 mg per sajian yang sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mendukung fungsi jantung, serta membantu kerja otot dan saraf. Nah, selain itu, kandungan proteinnya sebesar 3,5 gram, di mana menjadi susu kedelai sebagai sumber protein nabati yang baik untuk mendukung perbaikan sel, pertumbuhan otot, dan kesehatan jaringan tubuh, sehingga menjadi alternatif yang populer bagi mereka yang menghindari susu hewani. Kemudian di sini juga natrium dalam susu kedelai itu sebesar 128 mg, di mana berperan penting dalam mendukung keseimbangan elektrolit dan fungsi otot. Nah, dengan kandungan energi yang rendah yaitu sebesar 41 kilokalori, di mana susu kedelai juga cocok sebagai pilihan minuman bergizi bagi mereka yang ingin menjaga asupan kalori. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan. Saya serahkan ke moderator. Baik, untuk olahan kacang kedelai akan dipaparkan oleh Saudari Alia Astuti Alwi. Kepada Saudari Alia Astuti Alwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membacakan olahan kacang kedelai. Yang pertama yaitu tempe dengan bahan-bahan kacang kedelai, ragi tempe, daun pisang atau plastik untuk membungkus. Kemudian alatnya menggunakan panci, kain bersih, napan atau wadah datar. Kemudian cara membuatnya, cuci bersih kacang kedelai, lalu rendam dalam air bersih selama 6-8 jam. Kukus kacang kedelai hingga empuk. Setelah dikukus, angkat dan biarkan hingga dingin sejenak. Kemudian taburi kacang kedelai yang sudah dikukus dengan ragi tempe secara merata, lalu aduk hingga tercampur rata. Bungkus adonan kacang kedelai yang sudah diberi ragi dengan daun pisang atau plastik. Diamkan bungkusan tempe selama 1-2 hari di tempat yang hangat dan lembab. Setelah 1-2 hari, periksa tempe. Jika sudah terbentuk benang-benang putih dan mengeluarkan aroma khas tempe, berarti tempe sudah jadi. Kemudian selanjutnya ada susu kedelai dengan bahan-bahan kacang kedelai, air bersih, gula, garam, daun pandan. Kemudian alatnya menggunakan blender, panci, dan kain saring. Kemudian cara membuatnya, cuci bersih kacang kedelai lalu rendam dalam air bersih selama minimal 8 jam atau semalaman. Setelah direndam, kupas kulit kacang kedelai agar menghasilkan susu yang lebih halus. Kemudian masukkan kacang kedelai yang sudah dikupas ke dalam blender bersama air. Jumlah air dapat disesuaikan dengan kekentalan susu yang diinginkan blender hingga halus. Lalu saring campuran yang sudah di blender menggunakan kain saring lalu peras ampasnya agar sari kedelai keluar sepenuhnya. Tuangkan sari kedelai yang sudah disaring ke dalam panci, tambahkan gula, garam, dan daun pandan sesuai selera. Rebus dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat dan biarkan susu kedelai hangat. Sajikan selagi hangat atau dinginkan terlebih dahulu sesuai selera. Kemudian selanjutnya ada tahu dengan bahan-bahan kacang kedelai kering, air bersih, dan batu tahu atau nigari. Dengan alat blender, kain saring, wadah besar, dan cetakan tahu. Kemudian cara membuatnya, rendam kacang kedelai dalam air bersih semalaman agar melunak. Buang kulit kacang kedelai yang sudah lunak, lalu haluskan bersama air menggunakan blender hingga menjadi bubur halus. Saring bubur kedelai menggunakan kain saring untuk memisahkan ampas. Lalu masak air hasil saringan hingga mendidih. Lalu dinginkan sedikit. Masukkan batu tahu ke dalam air rebusan kedelai sambil diaduk perlahan hingga terbentuk gumpalan. Kemudian tuang gumpalan tahu ke dalam cetakan lalu tekan perlahan untuk mengeluarkan airnya. Dinginkan tahu yang sudah dicetak lalu potong-potong sesuai selera. Kemudian yang terakhir ada nugget tempe.
dengan bahan-bahan tempe, kacang kedelai, bawang putih, merica, garam, kaldu bubuk, tepung roti, telur, dan minyak. Dengan cara membuatnya yaitu pertama-tama hancurkan tempe hingga lembut, bisa dengan garpu atau blender, kemudian campurkan tempe yang sudah dihaluskan dalam kacang kedelai yang sudah dihaluskan, bumbu-bumbu, dan sedikit air agar adonan lebih mudah dibentuk. Ambil sedikit adonan lalu bentuk sesuai selera, bisa bulat, kotak, atau panjang. Lalu celupkan nugget yang sudah dibentuk ke dalam telur yang sudah dikocok lepas. Guling-gulingkan nugget yang sudah dilumuri telur ke dalam tepung roti hingga rata. Kemudian langkah terakhir, panaskan minyak goreng lalu goreng nugget hingga berwarna kecoklatan dan matang. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya kepada Saudari Arlin Melani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi kacang kedelai dalam mengatasi masalah gizi. Nah, masalah gizi yang pertama yaitu di mana kacang kedelai ini dapat mencegah stunting. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Susianto pada tahun 2023 dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan Nugget Tempe sebagai pangan lokal terhadap berat badan dan juga tinggi badan balita stunting. Nah, di mana dalam kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh pemberian makanan tambahan nugget tempe terhadap berat badan pada balita stunting dan terdapat pengaruh pemberian makanan tambahan nugget tempe terhadap tinggi badan pada balita stunting. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian dari Fujiana pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Potensi Pangan Fermentasi Tempe dalam Mengatasi Kejadian Stunting di Indonesia. Di mana dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengolahan fermentasi tempe dapat meningkatkan zat gizi yang terkandung baik makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan demikian, jenis pangan ini berpotensi sebagai bahan pangan yang menunjang pertumbuhan sehingga dapat mencegah kejadian stunting. Nah, dibandingkan dengan sumber hewan lainnya, tempe itu mengandung lemak total yang lebih rendah, namun memiliki lemak tidak jenuh yang lebih tinggi, di mana tempe juga mengandung omega 3 yang mempunyai efek menstimulasi pertumbuhan sel tulang. Next. Selanjutnya yaitu ada masalah wasting, di mana pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati pada tahun 2023, di mana penelitiannya ini yang berjudul Kontribusi Pemberian Susu Kedelai Terhadap Kelancaran Produksi ASI atau Air Susu Ibu pada Ibu Menyusui, di mana dalam sebuah penelitian ini menyebutkan bahwa kelancaran ASI pada ibu menyusui itu sebelum diberikan susu kedelai, sebagian besar mengalami produksi ASI yang tidak lancar dan juga setelah diberikan susu kedelai mengalami produksi ASI yang lancar. Dalam sebuah penelitian lainnya, yaitu pada penelitian Juliani yang dilakukan pada tahun 2023, di mana penelitiannya itu yang berjudul Pengaruh Pemberian Susu Kedelai Terhadap Peningkatan Produksi ASI pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Johan Pahlawan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Nah, di mana dalam penelitiannya itu hasilnya ada 15 orang ibu nifas produksi ASI sebelum diberikan susu kedelai adalah nilai minimumnya yaitu 25 ml dan kalsium maksimum 55 ml ASI-nya. Dari 15 orang ibu nifas itu, produksi ASI sesudah diberikan susu kedelai adalah nilai minimumnya yaitu 50 ml ASI dan maksimumnya yaitu 67 ml. Artinya terdapat pengaruh pemberian susu kedelai terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu nifas.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada penelitian dari Mariam pada tahun 2017 yang menurut penelitiannya yaitu rata berat badan balita gizi kurang sebelum mengonsumsi nugget tempe kedelai yaitu 99,9 kg dengan berat badan terendahnya yaitu 7,8 kg dan berat badan tertingginya yaitu 13,01 kg. Nah, rata-rata berat badan balita gizi kurang sesudah mengonsumsi nugget tempe kedelai yaitu 10,1 kg dengan berat badan terendahnya yaitu 8 kg dan berat badan tertingginya yaitu 13,25 kg dengan rata-rata kenaikan berat badannya yaitu 0,19 kg. Selanjutnya yaitu masalah gizi obesitas, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2010 dengan judulnya yaitu perbandingan kandungan makronutrisi dan isoflavon eh, dari kedelai Detam 1 dan Wheels serta potensinya dalam menurunkan berat badan, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kadar protein yang paling tinggi terdapat pada biji kedelai Detam 1 yaitu 41,82%. Nah, proses fermentasi meningkatkan kadar air dari biji kedelai namun menurunkan kadar protein, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, ekstrak metanol tempe kedelai Willis ini memiliki kadar isoflavon yang tinggi. Nah, kadar isoflavon yang tinggi ini akan meningkatkan kadar KSK plasma yang selanjutnya akan menekan keinginan makan. Selanjutnya yaitu masalah gizi, defisiensi zat besi, dan juga anemia. Nah, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Pinasti pada tahun 2020 itu menjelaskan bahwa tempe adalah pangan fungsional yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dan juga pematangan sel darah merah. Nah, konsumsi tempe dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja penderita anemia karena kandungan nutrisinya mendukung sintesis hemoglobin dan sel darah merah. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Navianti pada tahun 2019, di mana penelitiannya itu menyimpulkan bahwa pemberian susu tempe pada ibu hamil itu juga dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Nah, pembentukan hemoglobin selain dipengaruhi oleh ketersediaan Fe sebagai penyusun heme juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti protein. Nah, kadar protein pada tempe sekitar 19 gram per 100 gram, yaitu tempe basah. Nah, tempe itu selain mempunyai kadar protein yang tinggi, juga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Mutia. Baik, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kacang kedelai bagi kesehatan. Dampak mengonsumsi kedelai. Yang pertama yaitu mempengaruhi pencernaan, di mana konsumsi kedelai berlebihan bisa berdampak negatif pada pencernaan, karena senyawa seperti glutamin dan antinutrien lainnya dapat mempengaruhi fungsi usus. Namun, untuk ini bisa dikurangi dengan mengolah kedelai, misalnya dengan memasak, merendam, atau memfermentasinya. Yang kedua yaitu sebabkan gas berlebih. Kedelai mengandung galactoligosakarides yang sulit dicerna sehingga bisa menyebabkan gas dan kembung kecuali jika difermentasi. Yang ketiga yaitu mempengaruhi hormon. Kedelai mengandung fitosterogen atau isoflavon yang dalam jumlah tinggi dapat mempengaruhi hormon pria dan wanita. Konsumsi berlebih bisa menurunkan konsentrasi sperma pada pria dan mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita. Next. Yang keempat yaitu menghalangi penyerapan protein, di mana kedelai mengandung
inhibitor enzim proteasi yang dapat menghambat pencernaan protein dan menyebabkan kekurangan asam amino. Efek ini bisa dikurangi dengan jumlah atau dengan proses perendaman atau fermentasi. Yang kelima yaitu memicu alergi, di mana protein dalam kedelai dapat menyebabkan energi pada sebagian orang, terutama gejala meliputi gatal-gatal, pembengkakan, dan reaksi alergi lainnya, sehingga konsumsi perlu dibatasi atau dihindari. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi fungsi tiroid. Isoflavon dalam kedelai dapat mempengaruhi produksi hormon tiroid, terutama pada orang yang kekurangan yodium. Ini bisa memperburuk kondisi hipotiroidisme jika dikonsumsi berlebihan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, adapun kesimpulannya yaitu kacang kedelai merupakan salah satu jenis kacang polong yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanaman dengan berbagai kondisi iklim. Tanaman asli Asia Timur ini dapat tumbuh pada suhu optimal untuk pertumbuhan kacang kedelai antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang tinggi, mengandung semua asam amino esensial, mengandung lemak sehat terutama asam lemak tak jenuh ganda, serta rendah kolesterol. Kaya akan vitamin seperti vitamin B kompleks, vitamin E, dan mineral termasuk zat besi, kalsium, magnesium, dan fosfor. Kemudian ada kontribusi kacang kedelai dalam mengatasi masalah gizi buruk. Masih menjadi masalah serius di Indonesia dengan prevalensi yang signifikan, terutama di daerah pedesaan dan kurang berkembang. Konsumsi kacang kedelai dapat membantu mengatasi gizi buruk karena kandungan protein yang tinggi dan kemampuan meningkatkan status gizi anak. Nah, kacang kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk seperti tahu, tempe, susu kedelai, dan nugget tempe. Proses pembuatan olahan kedelai melibatkan fermentasi, penggilingan dan pemasakan, serta pengeringan dan penggorengan. Produk olahan kedelai tidak hanya meningkatkan nilai gizi, tetapi juga memperkaya variasi dalam pola konsumsi sehari-hari. Nah, itu saja ya materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.